kita coba untuk mengambil judul yaitu kandungan surah Yasin. Saya termotivasi untuk mengangkat hal ini karena selama ini umat Islam seluruh Indonesia ini udah menjadi budaya itu wirid Yasin namanya. Dan yang lebih hebat lagi kaum ibu. Mengapa begitu saya bilang? Kalau kaum bapak wirid Yasinnya cuma malam Jumat saja. Tetapi kalau kaum ibu dari mulai Senin sampai Sabtu. Minggu nanti ada ya? Ada juga ya? Nah, ada juga. Baik, itulah hebatnya itu kan. Jadi 7 hari. Dan heran lagi awak kok seandainya ikut deh semuanya. Yasin Senin ikut dia, Yasin Selasa ikut dia. Nah, sampai 7 jamaah wirid Yasinnya. Nah, jadi oleh karena itu di samping kita rajin membaca surah Yasin tersebut, kok berasal petunjuk Nabi banyak faedahnya. Dengan kita rajinnya membaca surah Yasin itu, otomatis dosa-dosa kita akan diampuni Allah. Kalau itu ditujukan kepada orang-orang yang hendak meninggal dunia, memang itu surah Rasul, bacakan surah Yasin. Kalau itu kita bacakan di area perkuburan, maka orang yang kita baca mendapatkan keberkahan dari surah Yasin itu. Kemudian orang-orang yang berada di area itu yang sudah meninggal maksudnya kan dapat juga semuanya. Begitu penjelasan dari ulama-ulama mazhab terdahulu. Jadi makanya sering kita tengok orang membaca Yasin itu di area perkuburan karena itu ada berkatnya rupanya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini kita coba menggali apa saja kandungannya. Namun di sini taklah pada sampai habis nanti berapa ayat? 83 tak pada sampai segitu ya kan, karena lama kali nanti penjelasannya. Berapa saya nanti kita tengok waktunya lah, dapat 9 ayat nanti. Ibu-ibu udah hafal nang hafal? Kalau mengikut ya, pantang sebutkan awalnya, mudah-mudahan dapat ujungnya. Tapi tengahnya mau juga lupa ya kan. Nah, itulah dia. Tak apa-apalah. Namanya kita kan ini menghafal ini dengan sendirinya itu. Kok sudah seorang dibaca tanpa dipaksakan, otomatis begitu dongak. Mudah-mudahan bisa kita sambung itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai saja dari ayat pertama. Yasin. Apa artinya itu? Jadi kalau para ulama menjelaskan dua paham mereka. Satu paham menyatakan Yasin itu artinya itu Allah wa'lam katanya. Allah dan tahu artinya itu. Ini namanya Fawatihus Suwar, pembuka surah. Ya kan sering ini kita tengok dalam Al-Qur'an ya kan, alif lam mim, alif lam ra, qaf nun. Jadi kalau yang mengaji Iqra nampayan juga membacanya nih saya tengok. Ya kan? Karena di Iqra tuh pula langsungnya a, ba, ta. Jadi kalau alif lam mim alamma kata begitu. Tak tahu orang tua apa nama hurufnya. Alif tak begitu, a-nya pula ya kan. Jadi alamma. Nah, ini satu kelemahannya kalau Iqra nih. Tinggal lagi sekarang kita tengok itu yang digemari orang. Mungkin tempatnya pula tanpa lah menyebutkan hurufnya. Kalau dulu kan wasin sabduda tewas, nah kan begitu. Iya. Sindate sa lam date lah. Itu tidak tak alif date tak ada begitu pala. Ba. Ya kan? Ba, ju, di. Iya. Itulah dia kelemahannya kalau Iqra ini. Jadi Yasin, satu pendapat menyatakan Allahu a'lam. Allah yang tahu artinya itu. Itu rahasia Allah. Nah, jadi kok setiap kalimat-kalimat yang alif lam mim itu Allah lah yang tahu. Kemudian satu pendapat menyatakan itu termasuk nama-nama Allah, katanya pula begitu. Tinggal lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kok menurut saya udahlah tak apalah kita persoalkan itu. Entah apa arti sebenarnya, Allah juga itu yang tahunya kan. Wal Qur'anil,
Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Hikmah, arti hikmah itu apa? Bisa ketetapan, bisa lagi apa namanya, yang hak, tak ada yang batil di dalamnya. Jadi Al-Quran yang penuh yang hak, tidak ada kebatilan dalam Al-Quran tersebut. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah satu dari rasul-rasul. Ala siratim mustaqim, yang apa namanya, berada di atas jalan yang lurus. Siratim mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh yang maha perkasa, yaitu apa yang tadi, jalan tadi, hidayah tadi. Dari mana hidayah itu? Diturunkan oleh yang maha perkasa, ar-rahim, lagi maha penyayang. Aziz, perkasa, rahim, penyayang. Jadi kalau ada orang namanya si rahim tapi bejat orangnya, tak cocok, ini ganti nama, ini cocok. Karena si rahim itu, rahim sesuai lah pula nama ya kan, penyayang. Itu dia rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk apa Nabi itu diutus Allah? Di sini dijelaskan agar kamu memberi peringatan. Litunzira, memberi peringatan kepada siapa? Qauman ma unzira, kepada suatu kaum atau kepada satu golongan, ma unzira aba'uhum, yang dulu nenek moyang mereka itu belum pernah diberi peringatan. Jadi maksudnya umat-umat yang apa namanya sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan Allah, itu sesudah Nabi Isa ya, ini belum pernah dikasih peringatan mereka ini. Jadi keturunannya inilah yang disuruh Rasul Allah beri peringatan kepada orang-orang yang nenek moyang mereka itu belum pernah dikasih peringatan. Fahum ghafilun, mereka itu lalai. Namanya udah tak ada peringatan ya kan. Jadi kalau peringatan tak ada, maka akan lalai. Anak-anak kita kalau sempat ibu-ibu yang tak kita kasih peringatan, maka dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali dan di muka HP saja loh orang lalai ya kan, tak ada peringatan. Makanya Allah kasih peringatan, agar kamu memberikan peringatan supaya jangan lalai. Ya kan, ditundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kemudian apa lagi? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan Allah. Qaul, ketentuan Allah. Ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka itu. Maksud ketentuan Allah ini telah berlaku, bisa berarti hukuman Allah. Bisa berarti hukuman Allah telah berlaku kepada mereka. Fahum la yu'minun, karena mereka itu tak beriman. Akibat mereka tidak beriman itu maka turun hukuman Allah. Jadi ini maka tadi Allah suruh Nabi kasih peringatan supaya jangan turun hukuman Allah. Kemudian ayat selanjutnya, Inna ja'alna bi a'naqihim aghlalan, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Pernah ibu-ibu mana belenggu? Apa namanya tuh? Kalau dilintangkan di sini apa ya kan? Kayu. Kemudian tangan diikat begini. Ini kan terbelenggu namanya kan? Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Aqlalan fahiyal ilal azqani, lalu tangan mereka diangkat. Udah tadi lintangkan kayu, tangan diangkat. Macam dipasung, kayak dipasung tulit tuh. Fahum muqmahun, maka wajah mereka pun menengok ke atas. Jadi ini ibu Allah membuat perumpamaan
kepada orang yang tadi kan Allah suruh kasih peringatan, tapi rupanya tak mampan dikasih peringatan. Jadi orang yang tidak bisa dikasih peringatan nih, kata Nabi, kata Allah, umpamanya seperti orang yang tadi ini, di kono belenggu lehernya, kemudian tangannya diikat ke situ, matanya ke atas. Kalau seandainya orang seperti ini kita kasih sesuatu, bisakah dia menerima? Sedangkan tangannya terikat. Tak bisa dia menerima. Bagi inilah perumpamaan orang yang dikasih peringatan tadi, kata Allah. Dikasih hidayah, tak mau menerima. Mengapa? Itu Allah umpamakan tadi karena dia sudah terikat. Mungkin hatinya itu sudah dicap Allah, begitu dia. Dibelenggu Allah hatinya. Lalu tak mampan dikasih peringatan. Kemudian Allah buat lagi, waja'alna min baini aidihim sadda. Dan kami adakan di depan mereka ada dinding. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka juga ada dinding. Fa'akshaynahum, lalu kami tutup pandangan mereka, kami tutup mata mereka dari kebenaran. Itu maksudnya. Jadi kan itu kaitannya tadi, orang yang tak mampan dikasih peringatan, itu Allah umpamakan tadi seperti orang yang sudah dibelenggu dia. Maka apapun kalau dikasih, tak akan bisa menang hatinya. Macam mana pun kita tunjukkan kepada dia jalan hidayah, jalan keimanan, maka akan membal dia jadinya. Begitulah perumpamaannya. Jadi lalu Allah bilang tadi, waja'alna min baini aidihim, kami buat di depan mereka itu ada dinding, di belakang ada dinding. Fa'akshaynahum, kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, maka mereka pun tak bisa melihat. Jadi tertutup matanya dari kebenaran. Jadi kalau sudah seperti ini Allah umpamakan tadi, orang-orang yang di sekitar Muhammad itu tak mampan dikasih Muhammad peringatan, maka ini rupanya Allah perumpamaan berarti hatinya sudah dibelenggu Allah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adanya kita jumpai begini orang dikasih peringatan tak mampan, apa saja tunjukkan tak menerima. Jadi itu kok sudah begitu berarti dia sudah hafal itu. Sampai di sini ibu hafalnya nih, ibu-ibu, dari Yasin sampai fahum la yubsirun tuh ada yang hafal. Hafal kalau itu ya. Jadi ada rupanya nih